penutup ya, khawatir nanti Monggo, waktunya silakan kurang. Ibu. Oke, topik webinar kita pada siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah implementasi pengembangan karakter pada kurikulum madrasah. Semoga dengan webinar hari ini bukan hanya ajang belajar bersama saja ya, namun merupakan bentuk persiapan kita menghadapi transformasi perubahan di dunia pendidikan yang bergerak cepat dari waktu ke waktu. Kita tentunya sepakat ya bahwa tugas guru ke depan semakin berat. Tugas guru di madrasah bukan hanya mengajar tapi juga mendidik dengan hati. Disinilah pentingnya sebuah pendekatan yang dapat menumbuhkan karakter, bukan sekedar pengetahuan. Insya Allah dalam sesi ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana nilai-nilai karakter bisa dihidupkan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Mari kita belajar bersama peserta webinar menjadi pembelajaran sejati yang tidak pernah berhenti mencari, menggali, dan mengaplikasikan kompetensi dari kita untuk generasi masa depan. Izin untuk share screen, Mbak Moderator. Iya Ibu, silakan Ibu. Sudah muncul, Mbak? Sudah terlihat jelas, bisa slideshow Ibu, monggo. Siap. Sudah? Sudah Ibu, terlihat dengan jelas. Oke. Silakan Ibu. Peserta webinar yang sangat saya banggakan, selanjutnya mari kita beralih ke pembahasan yang tidak kalah penting. Tadi sudah dikupas tuntas ya oleh keynote speaker tentang panduan kurikulum berbasis cinta. Namun bagaimana madrasah mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada kurikulum madrasah dalam rangka mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, dan siap menentang masa depan. Mari kita mulai dari slide awal ya, slide yang akan membahas tentang apa saja persiapan dan perencanaan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada madrasah. Ya. Yang pertama tentunya yang dilakukan oleh madrasah adalah membentuk tim inti atau tim pengembang kurikulum madrasah. Di sini tim pengembang kurikulum madrasah biasanya terdiri dari kepala madrasah, ada guru, kemudian staf, dan perwakilan dari komite dan murid. Ya. Nah, di mana tujuan dari pembentukan tim inti ini adalah terbentuknya tim yang memiliki komitmen yang sama terhadap penanaman pendidikan karakter yang akan diimplementasikan di madrasah. Kemudian langkah yang kedua dalam perencanaan ini mesti juga merencanakan bagaimana sosialisasi bisa dilakukan secara masif terhadap warga madrasah. Tujuannya apa? Supaya menciptakan pemahaman yang sama tentang konsep kurikulum yang nantinya akan diimplementasikan di madrasah. Kemudian yang ketiga, menganalisis konteks madrasah. Ini hal yang sangat krusial karena melakukan analisis konteks yang masuk di dalamnya di situ adalah analisis karakteristik madrasah. Ini adalah langkah awal untuk merencanakan sebuah program, yaitu di dalam kurikulum. Karena hasil analisis konteks inilah yang akan menjadi modal dasar bagaimana apa saja karakter-karakter penting yang sudah mulai terkikis ini yang perlu dikuatkan di madrasah. Karena tentunya karakter-karakter murid-murid kita yang ada di satuan pendidikan satu dengan satuan pendidikan yang lain tidak sama. Apalagi di kota dengan di desa. Itu ya. Kemudian melakukan pemetaan apakah visi dan misi yang ada di madrasah sudah sejalan dengan tujuan pendidikan yang digulirkan oleh kebijakan pada saat ini. Jadi tujuan menganalisis konteks madrasah ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik madrasah dalam rangka menyusun rencana implementasi kurikulum madrasah yang efektif. Kemudian yang keempat, tentunya dilanjut dengan menyusun rencana implementasi kurikulum. Ada dua, yaitu implementasi kurikulum disusun rencananya melalui penyusunan kurikulum madrasah. Yang kedua, melalui rencana pembelajaran. Tentunya di sini bertujuan
supaya ada pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran yang nantinya menitikberatkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pembelajaran mendalam terhadap aspek sosial dan emosional murid dalam pendidikan. Dan yang kelima yang tidak boleh ditinggalkan adalah pengembangan materi, pengembangan sumber belajar, dan instrumen evaluasi yang efektif yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sampai di mana program itu bisa dilakukan atau diimplementasikan, sampai di mana nilai karakter itu sudah ditanamkan. Jadi butuh adanya namanya instrumen evaluasi. Jadi ada beberapa contoh di akhir slide ini, Bapak Ibu, bila waktunya masih mencukupi nanti kita buka contoh-contoh alat evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dari program penanaman karakter yang dilakukan di madrasah. Kemudian slide berikutnya, Bapak Ibu, tadi kita berbicara tentang analisis konteks karena ini hal yang penting dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan madrasah dalam kurikulum. Kita spill sedikit ya tentang analisis konteks madrasah, yaitu proses mengenali kekuatan dan tantangan kebutuhan spesifik madrasah. Kenapa ini menjadi penting? Karena suatu program yang bisa diimplementasikan adalah program tentunya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan madrasah. Maka hal yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan analisis konteks madrasah. Tujuannya adalah menyesuaikan kurikulum dengan konteks yang real, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi lokal, dan yang paling penting sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru yang berlaku di lingkungan kita. Itu ya. Dan juga digunakan untuk menyusun strategi implementasi kurikulum berbasis cinta dan kasih sayang secara relevan dan efektif. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan madrasah? Yang pertama, madrasah bisa melakukan dengan cara kajian data internal. Jadi melalui profil-profil yang ada di madrasah, profil murid, profil guru, tetapi tidak hanya sekedar data yang menyangkut tentang jumlah murid, kemudian latar belakang murid, bukan. Tetapi di situ juga masuk ke dalamnya bagaimana pemetaan karakter-karakter peserta didik kita untuk tahun-tahun ini. Apakah ada nilai-nilai karakter yang mulai menurun, mulai terkikis karena pengaruh global? Itu yang dimaksud dengan kajian data internal profil murid ya. Kemudian melalui dialog kolaboratif, ada wawancara yang bisa dilakukan oleh madrasah melalui FGD dengan guru, dengan murid, dengan wali murid secara inten atau dengan tokoh masyarakat, bagaimana ikut memikirkan, memecahkan tentang penanaman karakter pada madrasah. Kemudian yang ketiga adalah observasi lingkungan belajar. Nah, observasi lingkungan belajar yang dimaksud di sini bukan lingkungan belajar yang berupa fisik madrasah, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana suasana belajar, interaksi antara murid dengan guru, guru dengan guru. Nah, ini yang menjadi lebih penting karena ada 4 komponen sebenarnya yang masuk dalam komponen observasi lingkungan belajar. Misalnya lingkungan belajar berkebinekaan. Lingkungan belajar apakah sudah inklusif, memenuhi keberagaman atau memfasilitasi semua keberagaman kebutuhan peserta didik. Kemudian apakah lingkungan belajar sehat secara fisik, psikis, dan mental, aman, dan memenuhi keselamatan. Itu yang dimaksud dengan 5 komponen pada lingkungan belajar yang mesti dipenuhi dan disiapkan oleh madrasah supaya menjadi lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan murid kita. Kemudian yang keempat adalah pemetaan nilai-nilai karakter. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau tidak mengidentifikasi terlebih dahulu nilai-nilai karakter yang sudah tumbuh,
yang belum tumbuh, atau yang sudah mulai berkurang, dan lain sebagainya. Maka apa yang kita implementasikan dalam bentuk pembelajaran atau di luar pembelajaran, maka tidak akan tercapai. Jadi mesti kita lakukan dulu analisis atau pemetaan nilai-nilai karakter yang nantinya butuh di penguatan di semua komponen, gitu ya. Baru yang terakhir adalah merumuskan masalah berdasarkan dari prioritas. Oke, yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui di sini ada pemetaan nilai karakter pada kurikulum yang mesti kita singgung juga ya, selain kita membicarakan tentang nilai-nilai pada kurikulum berbasis cinta. Nah ini, pada kurikulum berbasis cinta ada 6 ya konsep atau tema cinta yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Ya, nah dari 6 aspek atau tema cinta dalam kurikulum berbasis cinta ini dikembangkan lebih spesifik menjadi 9 nilai. Ya, ada nilai empati, kasih sayang, toleransi, keadilan dan kesetaraan, hormat dan kerendahan hati, nilai pri kemanusiaan, nilai kerjasama dan kolaborasi, nilai keadilan dan tanggung jawab, dan nilai percaya diri dan kreativitas. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh narasumber yang pertama, ada nilai-nilai karakter lain ya yang perlu kita perhatikan untuk menjadi bahan kita melakukan penguatan karakter kepada peserta didik atau kepada murid, yaitu nilai-nilai pada moderasi beragama. Ada 9 kata kunci atau nilai, di situ ada kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, komitmen kebangsaan, berimbang, taat konstitusi, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ini tidak terkotak-kotak Bapak Ibu. Jadi semuanya saling berdampingan gitu ya. Jadi bagaimana diimplementasinya nanti kita tidak harus melakukan penguatan nilai moderasi sendiri, kemudian nilai-nilai pada kurikulum berbasis cinta sendiri tidak. Tapi seiring sejalan guru bisa melakukan penguatan karena dua nilai ini berdampingan gitu ya. Artinya apa yang menjadi tujuan kita mengimplementasikan nilai pada kurikulum berbasis cinta itu sejalan dengan cita-citanya nilai pada moderasi beragama. Kemudian ada penanaman karakter lain yang mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah familiar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga bagian dari program penanaman karakter kepada murid kita untuk yang akan datang, Bapak Ibu. Jadi penanaman karakter baik ini dimulai dari kebiasaan bangun pagi sampai kepada kebiasaan tidur cepat. Ini juga menjadi bagian yang mesti kita lakukan pemetaan dan perencanaan yang matang ya sesuai dengan kondisi real yang ada di madrasah. Tentunya melalui apa Bapak Ibu? Melalui analisis konteks. Jadi untuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita tidak bisa langsung menyusun program begitu saja tanpa kita mengetahui bagaimana karakter-karakter anak didik kita tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu ya. Nah, semua nilai-nilai karakter yang ingin direncanakan, kemudian diimplementasikan, dikuatkan, ini fokusnya adalah nanti akan menciptakan peserta didik sesuai dengan profil lulusan, ya fokus pada dimensi profil lulusan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Apa itu? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi, di mana standar kompetensi lulusan ini sudah di breakdown ya di Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 untuk jenjang RAMI, MTS, MA itu ada pengembangannya. Jadi itu yang akan
menjadi pertimbangan madrasah nanti ya dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Oke, lanjut. Sekarang kita ke langkah implementasi penanaman karakter pada madrasah. Nah, ini langkah-langkah implementasi yang mesti kita lakukan. Sekali lagi, bukan hal yang baru sebenarnya, dan saya yakin madrasah semua sudah melakukan hal tersebut. Hanya nanti ada penekanan-penekanan tertentu yang barangkali bisa kita sesuaikan. Ya, yang pertama, nilai-nilai implementasi nilai karakter ini bisa dilakukan atau diintegrasikan pada pembelajaran. Nah, nilai karakter ini akan dimasukkan pada mata pelajaran tentunya melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Tadi sudah disinggung ya, tidak perlu saya sampaikan lagi secara mendetail. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti pinter-pinternya kita atau guru untuk menentukan metode, kemudian strategi apa yang sesuai dalam menanamkan karakter tersebut. Tentunya tadi prinsip pembelajaran mendalam mesti kita pegang teguh supaya nanti pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk penanaman nilai karakter ini benar-benar ada maknanya ya. Kemudian tetapi tidak diterima anak-anak dengan berat hati ya, karena selalu dibarengi dengan punishment. Tidak, kita menanamkan nilai karakter dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Kemudian yang kedua, implementasi nilai karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai karakter melalui berbagai aktivitas yang dilakukan murid-murid di luar pembelajaran formal. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pembiasaan atau kokurikuler ya, di mana nilai-nilai karakter juga bisa diterapkan dengan cara membudayakan nilai cinta dan kasih sayang dalam rutinitas murid. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter secara konsisten dan berkelanjutan. Itu ya. Dan jangan lupa karena di sini ada program baru yang dititipkan pemerintah. Nah, di sini ada kita yang bertugas nanti di madrasah juga mengintegrasikan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, karena ini adalah bagian juga dalam rangka penanaman kebiasaan ya, kebiasaan yang baik. Kemudian yang berikutnya, implementasi nilai karakter yang bisa dilakukan oleh madrasah juga melalui kegiatan sosial keagamaan. Banyak contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai mungkin ada contoh juga di panduan ya. Tetapi saya kira semua madrasah sudah mempunyai kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang tujuannya adalah memperkuat nilai cinta dan kasih sayang yang dilakukan melalui praktek keagamaan, di mana di situ mengajarkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi banyak nilai-nilai cinta yang bisa ditanamkan pada kegiatan sosial keagamaan. Kemudian berikutnya dengan menciptakan iklim lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif ini juga mendukung perkembangan pengembangan juga penanaman nilai cinta dan kasih sayang. Melalui apa? Tadi sudah saya sebutkan ya, lingkungan yang berkebinekaan, kemudian lingkungan inklusif, sehat, ya, kemudian aman dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di akhir sesi nanti ada alat ukurnya Bapak Ibu untuk menciptakan iklim lingkungan belajar yang kondusif itu yang bagaimana sih ya? Ada instrumen pendukung yang barangkali bisa menjadi bahan bagi kita ya untuk merefleksi apakah lingkungan belajar di madrasah kita itu benar-benar sudah kondusif atau belum gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada perencanaan pembelajaran. Nah, ya. Untuk perencanaan pembelajaran nanti ulasan yang lebih dalam akan disampaikan oleh narasumber yang ketiga ya, ditunggu saja. Yang pertama yang mesti kita lakukan sebagai guru, kita mengidentifikasi dulu nih dimensi nilai karakter dengan cara bagaimana menelaah capaian pembelajaran,
kemudian menyusun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, pahami dulu karakter hasil dari analisis yang sudah dilakukan di madrasah, ya, di kurikulum tadi, dan juga karakteristik peserta didik atau siswa dan juga kultur madrasah. Ini yang nantinya akan menjadi bahan oleh guru untuk diintegrasikan pada perencanaan pembelajaran. Baru nanti guru akan merancang rencana pembelajaran nih setelah tahu nih peta dari nilai-nilai karakter yang akan kita kuatkan sesuai dengan CP dan TP yang sudah Bapak Ibu susun ya TP-nya. Nah, baru merancang rencana pembelajaran. Bagaimana langkahnya? Deskripsikan materi pokok. Tentunya materi pokok yang sesuai dengan 6 tema utama pada kurikulum berbasis cinta. Baru insersikan nilai karakter ke dalam tujuan pembelajaran, kepada aktivitas pembelajaran, dan juga di penutup yaitu pada penilaian. Ya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran-pembelajaran di situ yang materi pokoknya tidak memuat sesuai dengan 6 tema utama pada kurikulum berbasis cinta? Maka Bapak Ibu guru bisa melakukan penguatan nilai-nilai cinta dan kasih sayang, bisa pada penguatan pada kegiatan apersepsi, kita berikan motivasi-motivasi penguatan tentang nilai-nilai cinta, bisa juga pada saat pembelajaran ada penguatan, yaitu pada langkah-langkah pembelajaran inti, kemudian pada penutup juga kita bisa lakukan penguatan. Itu ya. Kemudian tentunya pada saat kita melakukan pembelajaran, kita memilih nih pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama, tidak bisa lagi kita memberikan penguatan nilai berupa ceramah Bapak Ibu, karena anak-anak zaman now itu sudah sulit masuk ya, penanaman karakter melalui ceramah. Jadi sebisa mungkin banyak yang bisa dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter, tentunya melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan nilai yang akan dikuatkan, misalkan dengan cara reflective learning, ya. Mudah-mudahan nanti waktu masih cukup ya Ibu Moderator, ada satu contoh ya media yang barangkali bisa diadopsi ya Bapak Ibu untuk dikembangkan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter berbasis problem based learning tetapi dengan menggunakan pendekatan reflective learning itu ya. Insya Allah nanti di slide paling akhir ada link Bapak Ibu di mana di situ ada satu contoh media yang barangkali bisa diadopsi oleh Bapak Ibu atau dikembangkan menjadi lebih baik supaya nanti kita ada gambaran menanamkan karakter itu tidak harus menggunakan ceramah ya itu. Kemudian bagaimana mengimplementasikan pada materi pembelajaran? Nah, ini dia dalam implementasinya materi kurikulum berbasis cinta yang memuat 6 tema utama ini dapat dilakukan dengan cara yang saya sebutkan tadi, menginsersikan atau mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran langsung, ya, atau memberikan penguatan pada kegiatan apersepsi, kemudian pada kegiatan motivasi, kemudian pada kegiatan pembelajaran inti maupun pada kegiatan penutup, ya. Itu. Oke, ini dia barangkali yang bisa kita sampaikan untuk memperjelas yang tadi apa yang mesti harus dilakukan di guru di kelas ya pada proses pembelajaran ini ya. Implementasi nilai karakter pada proses pembelajaran di kelas. Nah ini pada kegiatan awal pembelajaran. Guru dapat melakukan penguatan nilai-nilai karakter pada aspek apersepsi dan memberikan motivasi kepada murid untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai diri sendiri, mencintai sesama, lingkungan, bangsa, dan negara. Jadi kita bisa memilih tema mana yang sesuai dengan materi kita, atau tema mana yang barangkali dipandang di madrasah hasil analisisnya di situ sudah mulai terkikis.
itu ya, nilai-nilai cintanya. Itu ya. Nah, pendekatan yang bisa kita gunakan tentunya banyak Bapak Ibu. Untuk di kegiatan awal kita bisa menggunakan pendekatan reflective learning, kita bisa menggunakan pendekatan humanistik atau keteladanan, ya. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, pada kegiatan proses pembelajaran berlangsung, di sini kata kuncinya. Guru mesti bisa menciptakan suasana kelas yang menghidupkan nilai cinta dan kasih sayang. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang menerima punishment, baik itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk verbal, ya. Jadi tidak ada lagi kata-kata negatif yang muncul dari kata-kata guru dalam rangka untuk menyalahkan atau dalam rangka untuk menjatuhkan murid-murid kita. Jadi semuanya dibalik jadi dari negatif menjadi positif. Jadi mengatakan anak, kamu kenapa kok nakal? Menjadi, ayo sekarang menjadi anak-anak yang lebih baik. Dari mengatakan anak, salah jawabanmu, menjadi ayo kita sempurnakan lagi jawaban kalian, gitu ya. Jadi dengan seperti itu anak-anak merasa dia dihargai apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi tidak ada lagi punishment negatif, ya. Kemudian penerapan dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip pendekatan pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, ini dia. Kalau kita sudah hadir sebagai sosok ya yang bisa menghidupkan nilai cinta dan kasih sayang dalam kelas, ya, maka bukan tidak mungkin anak-anak menerima pembelajaran dari kita dengan hati yang senang. Bayangkan Bapak Ibu kalau anak didik kita, murid kita menerima kita dengan hati yang senang karena kita sudah menghidupkan suasana kelas dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, endingnya nanti akan membuahkan hasil yang indah Bapak Ibu. Karena suasana hati anak-anak sudah senang dan gembira, seperti itu ya. Dan tentunya dibarengi dengan model, metode, media yang tepat dalam menanamkan pendidikan karakter maupun materi pembelajaran yang lain. Itu ya. Kemudian pada proses kegiatan inti pada pembelajaran, guru mesti bisa menciptakan pengalaman belajar bermakna dengan cara bagaimana melibatkan murid untuk memahami, kemudian mengajak mereka untuk mengaplikasikan, kemudian jangan lupa merefleksi dari hasil pembelajaran. Nah, tentunya anak-anak menunggu ingin bagaimana sih ya kita bersama-sama, guru bersama-sama dengan murid melakukan refleksi. Itu ya. Jadi jangan sampai ada fase yang terlewat ya Bapak Ibu. Fase yang terlewat itu, fase paling penting adalah membuka pembelajaran, yang terakhir menutup pembelajaran. Fase membuka pembelajaran yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana kelas, menghidupkan nilai cinta dengan cara Bapak Ibu memberikan motivasi-motivasi positif dan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa tujuan pembelajaran hari ini bermakna bagi kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, fase yang terakhir pada penutup ini juga fase yang penting. Karena apa? Di situ ada fase merefleksi. Jadi dengan cara merefleksi anak-anak tahu dan guru juga tahu bagaimana pembelajaran ini sudah berlangsung selama sekian jam, ya. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, kita gali hasil refleksi dari anak maupun hasil evaluasi dari guru, itu ya. Kemudian pada pembelajaran penutup ini ya, yang sudah saya sebutkan barusan, melakukan refleksi dengan menyimpulkan hasil pembelajaran dan tidak lupa memberikan umpan balik serta penguatan nilai karakter. Nah, pendekatan yang sesuai yang bisa digunakan, pendekatan apa saja Bapak Ibu? Silakan, bisa reflective learning, bisa humanistik, bisa keteladanan. Ya. Nah, ini barangkali contoh sederhana Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita
bisa menyusun rencana ya, kepala madrasah menyusun rencana. Ini contoh sederhana saja. Kita kaitkan nih, misalkan pada tema nilai KBC atau berbasis cinta ini kita ambil cinta kepada lingkungan. Kenapa kita ambil ditengarai ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan lingkungan yang ada di madrasah secara fisik juga sudah kelihatan anak-anak mulai senang mengkonsumsi makanan-makanan dengan kemasan plastik gitu ya. Bayangkan 1.400 anak satu hari mengkonsumsi minuman, satu anak satu gelas plastik, satu botol plastik, ditambah dengan snacknya, satu anak 3 bungkus plastik. Nah, satu hari berapa kemasan plastik, berapa sampah plastik, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa. Nah, ini berarti lingkungan yang ada di madrasah sedang tidak baik-baik saja apabila anak-anak belum kita berikan penyadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dari hal-hal yang kecil ya, karena hal yang kecil akan membawa dampak yang besar. Ya, mungkin ya ini di satu madrasah mau tema cinta kepada lingkungan, Hubul Bi'ah, dari nilai perikemanusiaan dan tanggung jawab ya. Ini kemudian coba kita lihat di nilai moderasi beragama, ada di situ kemanusiaan, sama intinya, situ ya. Kemudian tujuannya menanamkan kesadaran untuk menjaga dan merawat alam dan lingkungan sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Apa dimensi profil lulusan? Nah, yang ingin dicapai selain keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin ada dimensi-dimensi lain yang sesuai. Nah, bagaimana contoh kegiatan dan aksi nyata di madrasah? Kita lihat di mata pelajaran apa saja sih untuk cinta kepada lingkungan ini? Ada materinya, misal ini ya, materi akidah akhlak, ada materi ada pada alam dan lingkungan. Di materi fikih ada materi praktik menjaga kebersihan toharo dan hemat energi. Di mapel biologi ada perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah ya, nah di mapel-mapel yang di dalamnya ada materi yang barangkali bisa diinsersikan 6 nilai cinta diantaranya, silakan Bapak Ibu pada proses pembelajaran tersebut. Bapak Ibu bisa merencanakan untuk menginsersikan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai kepada penutup. Itu ya. Nah, pada mapel-mapel yang barangkali di situ tidak ada materi ya, yang ada kaitannya dengan langsung dengan 6 tema tersebut, maka guru masih bisa menggunakan cara-cara penguatan nilai-nilai karakter atau nilai cinta dan kasih sayang pada penguatan-penguatan melalui apersepsi, melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan penutup. Itu ya Bapak Ibu, berupa penguatan-penguatan. Nah, pada kegiatan di luar pembelajaran, apa rencana aksi yang bisa dilakukan? Nah, pada kegiatan ekstrakurikuler, nah, kita cari ekskul apa kira-kira yang di dalamnya di situ menguatkan nilai anak-anak kepada cinta kepada lingkungan. Misalkan di pramuka, di pencinta alam, ada di situ kegiatan yang sudah dilakukan atau diprogramkan oleh madrasah. Di UKS, di PMR, ya contohnya. Jadi banyak contoh-contoh sebenarnya dan ini saya yakin madrasah sudah melakukan implementasi itu ya. Belum lagi pada kegiatan kokurikuler atau pada kegiatan pembiasaan. Nah, ini madrasah sudah mulai bahkan sudah membudaya di madrasah ya kegiatan-kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang intinya di situ mengimplementasikan nilai cinta kepada lingkungan. Jadi harapannya cinta kepada lingkungan di sini tidak hanya menjaga, tetapi juga sampai kepada merawat ya Bapak Ibu. Anak-anak tidak hanya artinya dia mengumpulkan sampah, tidak hanya mengumpulkan saja, tetapi mereka punya rencana lain setelah dikumpulkan itu, maka solusinya bagaimana sampah ini supaya bisa berharga bagi madrasah seperti itu. Berarti mungkin ada proyek ya. Caranya apa? Proyek pengurangan sampah plastik, beralih dari tempat minum yang biasanya menggunakan plastik, anak-anak sudah sedikit demi sedikit diarahkan
ya menggunakan tumbler. Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Dimulai dari kita guru. Jadi tidak ada lagi guru yang masuk ke madrasah, masuk ke kelas membawa minuman yang berbahan plastik ya, tapi membawa yang istilahnya yang aman untuk lingkungan, itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu, yang barangkali nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di madrasah masing-masing. Oke, yang berikutnya di sini Bapak Ibu, bagaimana integrasi pada pembelajaran di luar kelas ya Bapak Ibu. Nah ini yang pertama adalah menentukan nilai karakter yang akan ditanamkan. Ini kalau pada ekstrakurikuler ya, langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh madrasah, petakan dulu nilai karakter yang akan ditanamkan ya Bapak Ibu. Karena hal ini penting supaya fokus apa yang kita lakukan benar-benar ini real, memang harus dilakukan menjadi prioritas, gitu ya. Memetakan nilai karakter yang dapat diintegrasikan, mengidentifikasi nilai karakter yang sudah tumbuh atau yang belum, atau bahkan yang sudah mulai terkikis, gitu ya. Langkah yang kedua, pilih jenis ekstrakurikuler yang relevan. Nah, di sini banyak contoh-contoh ekstra yang sudah madrasah sudah melakukan implementasi, itu ya. Kemudian integrasikan nilai karakter dalam proses ekstrakurikuler. Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter tersebut pada kegiatan ekskul? Yang pertama, mungkin pembina ekskul bisa membuka kegiatan dengan memberikan persepsi atau refleksi nilai karakter cinta dan kasih sayang, dan mengajak murid menyadari tujuan dari kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Ya, jadi supaya lebih bermakna. Kalau kita hanya sekedar, ayo kita melakukan kegiatan, ya, tanpa anak-anak menyadari tentang pentingnya kegiatan itu, maka kegiatan yang dilakukan maka tidak akan bermakna, Bapak Ibu. Itu ya. Yang kedua, menerapkan prinsip dan nilai pengembangan KBC, ya, misalkan pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, kreativitas, inovasi. Banyak kegiatan-kegiatan lain ya yang bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan jangan lupa hal yang sangat penting pada saat guru pembina ekskul melakukan kegiatan, selalu memberikan refleksi dan penguatan positif. Jadi memang harus belajar dari sekarang. Kalau guru sudah terbiasa menyalahkan anak, merendahkan anak, ini penyakit yang harus segera disembuhkan ya, supaya beralih menjadi bentuk refleksi dan penguatan-penguatan positif supaya anak-anak kita lebih bersemangat ya, tidak tercederai seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah melibatkan komunitas dan orang tua. Nah, pentingnya bermitra dengan lingkungan, yaitu orang tua dan masyarakat, nah, bahwa kegiatan-kegiatan apapun yang ada di madrasah tidak akan bisa berjalan. Jadi sebaik apapun kurikulum, bila kita tidak bermitra dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat sekitar, maka program kita juga tidak akan berjalan secara efektif. Demikian juga pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sebisa mungkin melibatkan orang tua sebagai pendukung dari kegiatan. Ya, oke. Berikutnya, nah ini untuk di Mohon kokurikuler ya Bapak izin, Ibu. ya, Ya, mohon izin waktunya. Ibu Ida, waktu 5 menit lagi Oke, bisa siap. dipersingkat. Oke, silakan Ibu. Ya, ya. Ini pada kokurikuler ya Bapak Ibu, jadi banyak pembiasaan-pembiasaan rutin yang mestinya ini saya yakin sudah dilakukan di madrasah kita ya. Banyak pembiasaan, baik pembiasaan rutin harian, pembiasaan rutin non harian ya. Kemudian ada juga project based learning, jadi kegiatan pembelajaran yang di situ ada project-project yang bisa dilakukan di luar mata pelajaran. Nah, ini tetap bisa kita mengintegralkan nilai-nilai kurikulum, nilai-nilai karakter ya yang ada pada kurikulum berbasis cinta. Kemudian ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tujuannya di sini adalah menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan produktif, cerdas, intelektual, sosial, dan spiritual, dan membentuk anak disiplin,
tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Jadi ini implementasi yang bisa dilakukan pada kegiatan kokurikuler. Nah, ini kepada kegiatan sosial keagamaan ya Bapak Ibu. Saya yakin semuanya sudah melakukan kegiatan keagamaan rutin, perayaan hari besar, bakti sosial, pembiasaan akhlak mulia, ini semua sudah menjadi kegiatan yang sudah nyata real di madrasah kita. Oke, yang terakhir di sini adalah implementasi melalui lingkungan belajar yang kondusif ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana nilai-nilai karakter ini bisa kita tanamkan, Bapak Ibu, tentunya lingkungan yang kondusif ini juga menjadi hal yang penting diperhatikan ya. Misalkan lingkungan bersih, suasana aman, lingkungan nyaman, suasana ramah, suasana penuh kasih sayang, dan 5 komponen satuan pendidikan lingkungan belajar yang kondusif itu juga mesti kita perhatikan itu ya. Nah, yang terakhir, nah ini Bapak Ibu yang ingin saya kenalkan